Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fireni Faseptiani dari nomor presensi 31 kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan PowerPoint saya tentang hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli. Daniel Bernoulli mengatakan kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Lalu, siapakah Bernoulli itu? Daniel Bernoulli adalah seorang ahli matematika dan ahli fisika dari Swiss. Dia merupakan salah satu dari banyak ahli matematika terkemuka dalam keluarga Bernoulli. Tak hanya dalam bidang matematika saja, tetapi juga pada bidang-bidang seperti kedokteran, biologi, fisiologi, mekanika, fisika, astronomi, dan oceanografi. Teorema Bernoulli yang diturunkannya dan dinamai sama dengan namanya. Dia lahir 29 Januari 1700 di Groningen dan meninggal 17 Maret 1782 di Basel, Swiss. Dia sangat diingat-ingat dalam pengaplikasian matematika untuk mekanik, terutama mekanika fluida dan untuk karya perintis dalam probabilitas dan statistik. Namanya dijadikan abadi dalam prinsip Bernoulli. Contoh khusus konservasi energi yang menggambarkan matematika dari mekanisme yang mendasari operasi dua teknologi penting abad ke-20 seperti karburator dan sayap pesawat terbang. Lalu, bagaimana ia bisa menemukan persamaan hukum Bernoulli? Persamaan Bernoulli ini berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin aliran fluida yang bermassa jenis. Persamaan ini berasal dari keseimbangan energi mekanik, yaitu energi kinetik dan energi potensial, dan tekanan. Rumusnya yaitu tekanan ditambah E kinetik ditambah E potensial sama dengan konstan, di mana P adalah tekanan, Rho massa jenis fluida, V kecepatan fluida, G percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Dalam bentuk lain, persamaan Bernoulli di atas dapat dituliskan menjadi P1 plus setengah Rho V1 kuadrat plus Rho GH1 sama dengan P2 plus setengah Rho V2 kuadrat plus Rho GH2, atau P plus setengah Rho V kuadrat plus Rho GH sama dengan konstan. Selanjutnya, fenomena yang terjadi. Pertengahan abad ke-18, Bernoulli menjadi tokoh Eropa yang sangat terkenal karena menjadi yang pertama menerapkan ilmu fisika Newton dalam objek-objek kecil. Seperti yang diketahui, hukum-hukum Newton telah banyak diterapkan untuk objek-objek yang besar seperti bulan dan planet-planet, tetapi tidak untuk yang kecil. Bernoulli menerapkan hukum-hukum Newton tersebut pada partikel-partikel yang kecil, terutama unsur gas dan cairan. Pada 1728, ia menggunakan teori matematika untuk memecahkan masalah hukum tentang gas. Ia membuat bukti sekunder dari hukum Boyle, di mana tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Setelah melakukan banyak percobaan, Bernoulli mendapat kesimpulan bahwa gas mengandung partikel-partikel yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan jarak yang memisahkannya. Setelah menetap selama 7 tahun di Rusia, Bernoulli memutuskan kembali ke Universitas Basel. Di sana, ia dipercaya sebagai profesor botani, lalu anatomi, dan terakhir fisika. Tahun 1738, Bernoulli menerbitkan Hidrodinamika yang membahas secara baik gerakan cairan. Ia menjadi ilmuwan yang memahami konservasi energi. Menurut Bernoulli, gerakan cairan memberikan energi kinetik, sementara tekanan cairan memberikan energi potensial. Cairan yang ditingkatkan kecepatannya harus dihilangkan tekanannya agar energinya bergerak konstan. Selanjutnya yaitu tentang penerapan hukum Bernoulli di era modern. Yang pertama yaitu alat pengukur kebocoran tangki. Jika ada bejana berisi air lalu bejana tersebut mengalami kebocoran pada jarak H di bawah permukaan fluida, maka kelajuan fluidanya sama dengan kelajuan benda yang jatuh bebas dari ketinggian H. Untuk rumusnya yaitu
Q sama dengan AV sama dengan A akar 2GH. Yang kedua yaitu parfum dan obat nyamuk semprot. Saat kamu menekan parfum ke bawah, cairan bagian bawah akan bergerak dengan kelajuan rendah. Akibatnya, cairan bawah akan tekanan di cairan bagian bawah akan semakin tinggi. Hal itu mampu mendorong cairan untuk bergerak ke atas melalui selang parfum yang berukuran kecil. Saat sampai di atas selang, udara di bagian pengisap akan keluar bersamaan dengan semburan parfum. Lalu contoh yang ketiga yaitu tabung pitot. Tabung pitot ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan gas di dalam pipa. Untuk rumusnya yaitu V sama dengan akar 2G rho aksen H per rho. Selanjutnya yaitu gaya angkat pesawat. Sementara massa pesawat sangat besar, pesawat bisa terbang karena adanya gaya angkat pesawat di bagian sayapnya. Syarat pesawat bisa terbang yaitu gaya angkat pesawat harus lebih besar daripada berat pesawat itu sendiri. Untuk rumusnya yaitu V1 dikurangi V2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dikali A. Contoh selanjutnya yaitu pipa venturimeter. Pipa venturimeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan aliran zat cair. Alat ini didesain berbentuk pipa yang mengalami penyempitan diameter. Berdasarkan ada tidaknya alat pengukur tekanan, venturimeter ini dibedakan menjadi dua, yaitu venturimeter tanpa manometer dan venturimeter dengan manometer. Untuk gambar tersebut adalah pipa venturimeter tanpa manometer. Rumusnya yaitu V1 sama dengan akar dari 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Untuk V2 sama dengan akar dari 2GH per 1 dikurangi A2 per A1 kuadrat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.